Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kembali ke daerah pemilihannya untuk melakukan silaturahmi dan dialog menampung aspirasi yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD yang akan disampaikan ke pemerintah daerah. Ada yang menarik di reses kali ini. 3 anggota DPRD diantaranya Bob Noverjanis, Ronald Takarindehang, dan Evanson Liam Pepas melaksanakan reses dengan mengunjungi perusahaan daerah pelayaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun poin-poin yang dibahas dalam reses tersebut berkaitan dengan pelayanan pelayaran bagi masyarakat Kabupaten Sitaro. Seperti yang dijelaskan oleh Bob Noverjanis yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, bahwa poin-poin tersebut yaitu mengenai rencana penyerahan aset KMP Lokong Banua dan KMP Lohoraung ke pemerintah daerah Sitaro. Kami bertugas reses ke PD Pelayaran Sitaro. Ini karena akan ada pengalihan aset, yaitu KMP Lokong Banua dan KMP Lohoraung akan dipindahkan dari kepemilikan aset Balai Perhubungan Darat ke pemerintah daerah Kabupaten Sitaro. Yang kami khawatirkan subsidi ini nantinya bisa terganggu karena kapal ini sangat menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kedua juga KMP Lohoraung sekarang lagi rusak. Kami mengecek apa saja kerusakannya, ternyata motor bantunya mengalami gangguan. Tapi dalam 1-2 hari ke depan KMP Lohoraung sesuai pernyataan Dirut sudah akan jalan untuk melayani pelayaran lagi. Kepala Bagian Teknik PD Pelayaran Sitaro Luki Mulalinda pun memberikan penjelasan terkait dengan perpindahan kepemilikan atau rencana penyerahan aset yang diwaspadai oleh Pemda dan DPRD agar dalam pengalihan tidak berkurangnya pelayanan bagi masyarakat Sitaro karena selama ini kapal disubsidi oleh Balai Perhubungan Darat. Pada prinsipnya BUMD ini memang didirikan oleh pemerintah, oleh pimpinan daerah untuk mengambil peran penting di mana ini kabupaten ini wilayah kepulauan. Namun dalam hal subsidi selama ini kami tetap mengacu sebenarnya pada peraturan pemerintah, peraturan Menteri nomor 104 2017 tentang angkutan penyeberangan. Nah, dalam hal mendapat subsidi atau tidak sebenarnya memang untuk BUMD ini sendiri ada saat ini beroperasi itu karena lintasannya lintasan keperintisan. Nah, nomenklatur lintasan keperintisan ini berarti lintasan yang belum bisa dikelola secara komersil. Ya, kenapa? Karena memang belum profit untuk bisa menutupi biaya operasional dan lain-lain. Nah, apabila itu memang tidak mendapat subsidi, tentu saja ada langkah-langkah yang nantinya itu harus ada kajian. Dan tentu saja kami BUMD selalu akan berusaha untuk bersinergi dengan pemerintah, mendukung apa yang menjadi visi dan misi ya kepala daerah dalam hal ini bupati. Kami harus siap karena memang dalam hal ini bukan kami tetapi masyarakat termasuk kami ini harus siap sama-sama membangun di daerah ini. Jadi kami pikir saat ini BUMD ini masih pada posisi masih mendapat subsidi. Saat ini pun diketahui terkait dengan tidak beroperasinya KMP Lohoraung. Dijelaskan oleh pihak PD Pelayaran Sitaro bahwa ada beberapa gangguan pada mesin kapal yang menyebabkan kapal ini tidak beroperasi untuk sementara. Ya, jadi PD Pelayaran Sitaro sampai saat ini, mohon maaf memang kami tidak pernah mengekspos barang ini, tetapi ini bagian dari tanggung jawab kami pada pekerjaan. Jadi
PD Pelayaran Sitaro ada 2 kapal yang dioperasikan. Ada KMP Lohorau, ada KMP Lokong Banua. Itu selalu melaksanakan maintenance, boleh dibilang itu wajib, yaitu dok tahunan. Dan itu tidak pernah kami lewatin. Maka dalam hal ini dinyatakan baik buruknya pengoperasian perusahaan ini, terutama menyangkut kapal, adalah bisa melaksanakan maintenance ini. Di luar maintenance harian yang biasanya ada hal-hal kecil, tetapi dalam 1 tahun selalu ada namanya dok tahunan. Jadi secara keseluruhan kapal itu dicek untuk persiapan menghadapi tahun anggaran pekerjaan selanjutnya. Nah, jadi kalau kapal laik laut udah bagus, maka otomatis kendala-kendala yang nantinya muncul kita minimalisir. Jadi kita sudah antisipasi dulu. Ya, itu selalu harus ada sesuai dengan ketentuan, aturan, dan kontrak. Senada dengan itu, PLT Dirut PD Pelayaran Jerry Manuahe pun menambahkan terkait dengan KMP Lohorau, walaupun ada di luar dugaan keadaan yang dialami, namun 90% standar keselamatan sudah terpenuhi. 90% keselamatannya sudah terpenuhi, di atas 90%. Jadi ini yang sekedar saya menyampaikan, kebetulan Bapak-Bapak Dewan, apalagi ada pimpinan ya, wakil kedua, saya mengharapkan juga ini bisa memberi informasi juga kepada masyarakat, baik dari PD Pelayaran maupun dari Bapak-Bapak, agar memang keadaan yang sekarang ini Lohorau itu memang kami di luar dugaan. Berdasarkan hal itu, PLT Direktur PD Pelayaran Jerry Manuahe melalui Kepala Bagian Luki Mulalinda menyampaikan bahwa PD Pelayaran merupakan bagian dari pemerintah daerah dan dalam hal ini mendukung setiap langkah-langkah strategis dari pemerintah. Pada prinsipnya itu satu langkah yang kami anggap ya strategis, di mana fungsi pengawasan dari legislatif ya memang sejoganya harus seperti itu, dan bisa mengecek langsung bahwa BUMD PD Pelayaran Sitaro ini adalah bagian daripada pemerintah. Dalam hal ini mendukung langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengambil bagian membangun untuk negeri kita tercinta, Kabupaten Sitaro. Jadi intinya BUMD itu ada bersama-sama dengan pemerintah maupun masyarakat. Trio DPRD ini sebagai wakil rakyat tetap menjembatani suara rakyat agar senantiasa dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam membantu masyarakat melalui akses pelayaran atau penyeberangan. Ronald Takarendehang juga Evanson Liempepas melalui Bob Noverjanis berharap agar PD Pelayaran Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat menambah rute 1 lintasan lagi dari Bitung ke Siau, mengingat saat ini mobil pengangkut barang sudah melebihi dari kapasitas. Atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada para legislator yang sudah berkunjung. Kedepannya PD Pelayaran Kabupaten Kepulauan Sitaro biarlah kiranya dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawab lebih baik lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.